Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syakur Arbes, pecinta power BTL 140 watt. Kali ini saya akan menjelaskan lagi di mana cara pemasangan transistor panel BTL 140 watt out collector. Karena banyak yang masih belum paham, jadi saya jelaskan lagi. Banyak yang belum paham, banyak yang belum yakin dengan penjelasan saya. Kali ini saya perjelas lagi. Ini khusus untuk yang order driver saya BTL 140 watt. Kebanyakan tidak paham cara pemasangannya, cara perakitannya, kurang yakin begitu. Nah, saya akan menjelaskan dengan sangat jelas, semoga bisa dipahami. Jadi cara pemasangannya BTL 140 watt tanpa speaker protector jadi seperti ini. Ini input, yang merah ini input, yang ini yang putih ini groundnya. Ground untuk rangkaian transistor panelnya seperti ini. Tolong diperhatikan dengan seksama biar tidak ragu lagi, biar yakin. Jadi ini transistor, saya memakai Toshiba, transistor panel Toshiba, transistor PNP atau SA1943. Yang ini ada tulisannya PNP. Terus yang sebelahnya transistor NPN SC5200. Cara penyambungannya, perakitannya seperti ini. Ini kaki kolektor NPN, transistor NPN. Ini digabung sama kaki kolektor NPN ya. Ini digabung, kaki kolektornya ini NPN sama PNP. Ini digabung ya. Perhatikan kabel-kabelnya, jalurnya digabung. Nah, ini yang kabel putih ini jalurnya satu jalur. Nah, ini masuknya, perhatikan kabelnya. Saya ulangi lagi, transistor NPN dan PNP, kaki kolektornya digabung, lalu masuk ke sini, ke tulisan kolektor. Ini masuk ke tulisan kolektor pada PCB driver kolektor ya. Nah, masuk ke kaki kolektor. Semoga bisa dipahami. Terus untuk basis NPN, ini basisnya, ini dihambat melalui resistor 0,6 sekian. Saya pakai sembarangan ini, yang penting angkanya depan 0. Kan fungsinya ini cuma sebagai fuse atau perata arus. Ini yang kembali lagi basis NPN, yang ini kan ya. Ini masuk ke tulisan, ini masuk ke tulisan, perhatikan, masuk ke tulisan BNPN. Ini masuk ke tulisan BNPN.
semoga bisa dipahami ya. Terus basis yang PNP ini PNP atau transistor SA1943 ini masuk ke tulisan BPNP yang ini, BPNP. Semoga bisa dipahami. Ini sudah saya jelaskan barusan kan ya, sudah saya jelaskan barusan. Nah, terus untuk supply-nya, tegangannya begini. Ini kan transistor PNP. Untuk tegangannya, dan yang sebelahnya lagi untuk channel yang sebelahnya transistor PNP juga. Ini emitornya melalui hambatan ini digabung kan ya, digabung, perhatikan, digabung. Nah, ini kabelnya, ini masuk ke tulisan VCC plus pada driver. VCC plus itu VCC plus kan ya, jangan salah ya. Transistor panel PNP ini masuk ke VCC plus atau tegangan plus. Terus ini VCC plus ya, ini satu jalur, ini kan digabungannya, ini transistor PNP digabung, kaki emitornya digabung. Nah, ini kabelnya, jalurnya, perhatikan, ini masuk ke elko plus. Nah, masuk ke ini plus, tegangannya simetris, tegangannya simetris, plus ground main. Ini elko plus atau VCC plus masuk ke transistor PNP, masuknya melalui emitor ini. Terus masuk ke VCC plus. Sudah jelas ya. Untuk tegangan main atau VCC main, ini transistor NPN atau SC5200. Ini melalui emitor kan masuknya tegangan ini melalui emitor, sama dengan yang PNP, sama melalui emitor. Ini emitor, perhatikan, saya mau memakai kawat tembaga ini, ini masuk ke emitor juga, transistor NPN, sama, digabung ini kan ya, NPN ini atau transistor SC5200 digabung. Ini perhatikan kabelnya, ini kan digabung kan ya, emitor. Nah, terus ini kabelnya ini menuju ke tegangan main di elko, ke elko main. Ini power supply-nya ke ini, ke main, kan digabung. Terus ini kan tetap digabung, ini jalurnya lagi, ini masuk ke tulisan VCC main. Perhatikan kabelnya ini, ini
VCC main itu ya, VCC main, VCC main. Saya rasa sudah cukup jelas untuk penjelasan transistor panel BTL 140 watt out collector. Saya cuma membahas area sini ya. Saya jelaskan lagi, driver BTL itu kan driver stereo dijadikan satu. Anggaplah dua driver dijadikan satu, dan anggaplah ini yang channel B, ini channel B, ini untuk transistor panel channel B. Nah, ini channel B, yang sebelahnya lagi ini untuk channel A. Nah, ini. Jadi pemasangannya basis dan kolektor itu sebelahnya sama seperti yang dijelaskan di awal. Ini sama. Basis NPN atau transistor SC5200 ini masuk ke tulisan BNPN sama. Terus yang sebelahnya lagi transistor PNP basis ini masuk ke tulisan, perhatikan ini kabelnya, ke tulisan ini kan ya, ke tulisan BPNP. Terus untuk kolektornya ini digabung, kaki kolektor PNP dan NPN ini digabung ya, ini masuk ke tulisan kolektor. Nah, ini biar lebih jelas lagi, anggaplah ini kan ada dua driver ya, yang di sini channel A, yang sini, yang sebelahnya lagi ke sini channel B. Jadi untuk kaki kolektor channel B dan channel A transistor panelnya jangan dibalik, takutnya dibalik. Nah, ikuti yang satu jalur. Ini kan basisnya masuk sini ya, yang channel A, yang channel A ini, yang channel A masuknya ke sini, ke channel A juga. Anggaplah ini channel A, berarti kaki kolektornya ini digabung masuk ke tulisan kolektor, tetap satu jalur ini. Takutnya kolektor ini, kolektor yang channel A dan kolektor channel B takutnya dibalik, yang sini ke sini terus yang sini ke sini, itu cacat, tidak bisa, error nanti. Semoga bisa dipahami untuk yang order driver saya. Semoga penjelasan saya cukup jelas. Ini lupa, untuk speaker driver BTL itu tidak memakai ground, jalur ke speaker itu tidak memakai ground. Ini jalur speaker. Yang biru ini speaker plus, terus yang hitam ini speaker main. Untuk jalur speaker ini masuknya ke lilitan, ke filter. Ini kan speaker main, berarti masuknya ke tulisan out main. Nah, ini out main. Terus out plus, ini kabel yang biru, speaker plus.
Semoga bisa dipahami ya untuk yang order driver saya. Ini drivernya sudah apa ya, sudah acak-acakan. Ini apa ya, ini pembeli dari Madura kalau tidak salah. Cara pasangnya itu bingung, terus salah. Kalau salah sasarannya itu yang paling utama IC error, jadinya agak bisa dia mumet. Terus saya kirim balik, saya betulkan lagi. Ini untuk mas yang punya driver ini, tolong diperhatikan baik-baik. Semoga penjelasan saya bisa dipahami. Dan satu lagi, usahakan itu ya pemasangan transistor Vendel itu ini dikasih mika ya, alasnya itu dikasih mika, jangan lupa. Terus kemudian driver apapun, kemudian cek antara heatsink atau pendingin ini, dicek ke kaki kolektor. Biasanya itu kebanyakan connect, tanpa kita sadari terkadang connectnya itu gara-gara pemasangan skrup atau baut, terkadang itu bisa connect. Pendingin ke kaki kolektor ini biasanya connect, nah itu bisa error, bikin pusing itu. Dan usahakan pemasangan transistor Vendel itu usahakan bautnya keras kencang biar tidak longgar, biar panasnya itu mengalir ke pendingin atau heatsink. Oke, begitu saja penjelasan dari saya tentang pemasangan transistor Vendel BTL 140 watt. Semoga bisa dipahami. Ini posisi on ini. Ini untuk pengetesan saya sengaja memakai tuan kontrol. Ini tuan kontrol turuan, tidak dimodif atau di dimanapun. Ini dipasang standar. Tujuan saya itu, ini kan cuma buat pengetesan. Tujuan saya itu kalau kita, dari pengalaman saya, mengetes driver saja tanpa dimasukin ke aksesoris atau tuan kontrol, itu rasanya kurang apa ya, kurang mantap lah, kurang fit lah. Kenapa kok kurang fit? Karena apa, kalau dicoba driver saja tanpa dimasukin ke aksesoris, kita putar musik itu semua driver itu kebanyakan kan nadanya yang keluar semua frekuensi itu rata, terus dia tidak bekerja maksimal karena tidak dimasukin input sublow atau mid hit. Nah, kalau tidak dites melalui ke tuan kontrol atau aksesoris, itu setelah apa ya, setelah input atau volume power dikerasin itu terkadang itu cacat, prek atau pecah atau cacat atau ngesrot atau gimana. Nah, itu tujuan utama saya. Makanya untuk pengetesan saya wajib memakai tuan kontrol. Biar apa? Biar kalau kita ngetes driver itu, saya itu yang paling utama dikencengin, terus sublow mid itu dikencengin. Nah, itu saya memakai andalan saya, memakai telinga.
biar ketahuan cacat enggaknya. Kalau di tes driver saja kebanyakan itu kan semua frekuensi itu kan keluarnya rata, tidak bekerja maksimal. Nanti terkadang setelah dimasukin ke aksesoris atau on control itu kadang-kadang nanti cacat setelah digeber maksimal atau volume dimaksimalkan, itu terkadang cacat, entah bass ngeprek atau mic pecah atau nada tingginya ngesrot atau pecah, itu cacat kan begitu. Oke, semoga bisa dipahami penjelasan saya ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya cuma kasihan untuk yang order driver BTL saya ini yang kurang yakin untuk merakitnya. Nah, ini sudah saya kasih penjelasan, semoga bisa dipahami dengan 100% paham dan penuh keyakinan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.